limit tak hingga dan limit tak berhingga. Ayo kita belajar. Ini konten pemaparan materi. Jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya. Selamat belajar, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih mahasiswa semua. Sampai jumpa lagi pada mata kuliah kalkulus diferensial. Minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang limit dan pengertian mendalam tentang limit, kemudian teorema-teorema pada limit, kemudian limit yang melibatkan fungsi trigonometri. Sekarang mari kita belajar limit tak hingga dan limit tak berhingga. Apa yang dimaksud dengan limit tak hingga dan limit tak berhingga, kita akan memahami kedua istilah tersebut melalui contoh-contoh berikut maupun deskripsi-deskripsi berikut. Oke, yang pertama, mari kita coba apa itu limit tak hingga. Nah, coba perhatikan bentuk fx sama dengan 2x kuadrat per x kuadrat tambah 1 berikut, ya. Misalnya kita ambil sebarang nilai x. Sebarang nilai x itu adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5 sampai seterusnya dengan nilai x naik tak terbatas, ya. Tadi fx kita adalah 2x kuadrat per x kuadrat tambah 1. Sekarang coba perhatikan tabel ini. Kita substitusikanlah nilai-nilai tadi ke dalam fungsi tersebut. Ternyata ketika kita substitusikan 0, nilainya adalah 0. 1 nilainya 1. 2 berarti 2 kali 2 kuadrat. 2 kuadrat berapa? 4 kali 2, 8. 8 per 2 kuadrat tambah 1 berarti 4 tambah 1, 5. 8 per 5. Kita substitusikan 3. 18 per 10, kita substitusikan 4, 32 per 17. Nah, ketika kita substitusikan 1000, dia menjadi 20 juta per 10 juta 0001. Nah, ini menunjukkan bahwa dia naik terus mendekati. Coba kita lihat slide berikutnya. Ternyata ketika kita substitusikan, ya, di tabel tadi, ternyata dia naik terus, nilainya positif. Nilai-nilai dari fx itu mendekati kemana tadi? 20 juta dibagi dengan 10 jutaan sekian, ternyata dia naik menuju 2. Jadi dapat kita peroleh bahwa ketika limit dari fungsi 2x kuadrat per x kuadrat tambah 1 menuju tak hingga, ketika kita ambil nilainya membesar terus sampai ke tak hingga, ternyata dia menuju 2. Artinya adalah limit x menuju tak hingga atau plus tak hingga dari 2x kuadrat per x kuadrat tambah 1 adalah 2. Oke? Sekarang mari kita coba lihat slide berikutnya. Jadi grafiknya seperti ini. Kalau kita gambarkan ketika limit x menuju tak hingga, ya, lihat grafiknya, itu dia menuju 2, ya, menuju 2. Dapat dilihat pada grafik ini. Nah, ini ada sekedar definisinya dari tadi. Itu adalah misalkan f suatu fungsi yang didefinisikan untuk setiap bilangan pada selang a, tak hingga, limit fx jika x naik tak terbatas atau limit x menuju tak hingga dari fx sama dengan L apabila untuk setiap epsilon lebih dari 0
betapapun kecilnya terdapat suatu bilangan n lebih dari 0, sehingga harga mutlak fx kurang L kurang dari epsilon jika n lebih dari n. Nah, ini sekedar definisi yang bisa kalian pahami dari bentuk tadi. Oke, sekarang kita menuju ke berikutnya. Selanjutnya, bagaimana kalau kita mengambil nilainya itu adalah negatif? Jadi menuju negatif tak hingga. Kalau tadi menuju positif tak hingga ya, mulai kita ambil dari 0, 1, 2, 3 sampai 1000. Ketika kita substitusikan ke dalam fungsi, ternyata dia mendekati bilangan 2. Sekarang bagaimana kalau negatif tak hingga? Coba perhatikan lagi tabel berikut ini. Kita ambil nilai x-nya itu 0, min 1, min 2, min 3, sampai dengan min 1000 dan seterusnya. Kita substitusikan kembali ke dalam fungsi fx sama dengan 2x kuadrat per x kuadrat tambah 1. Kita peroleh nilainya ternyata karena dia dikuadratkan juga positif. Untuk nilai x 0 kita dapat 0, untuk min 1 kita peroleh 1, untuk 2 8 per 5, untuk min 3 18 per 10, untuk min 4 32 per 17, untuk min 5 50 per 26 sampai min 1000. Nah, bagaimana bentuknya? Coba kita lihat slide berikut ini. Ternyata secara matematis limit x menuju min tak hingga dari fungsi 2x kuadrat per x kuadrat tambah 1 juga mendekati 2, ya kan? Ketika kita ambil minus yang kecil sampai ke yang besar, tapi dari kiri atau minus tak hingga sampai ke min 1000 sampai min 1.000.000, ternyata dia juga mendekati 2. Jadi secara matematis juga dapat kita tulis limit x menuju min tak hingga dari fungsi 2x kuadrat per x kuadrat tambah 1 sama dengan 2. Nah, definisinya juga bisa kalian lihat yang seperti tadi. Misalkan f suatu fungsi yang didefinisikan untuk sebuah bilangan pada selang min tak hingga sampai a. Kalau tadi a sampai tak hingga ya. Limit fx jika x turun tak terbatas, maka limit x menuju tak hingga fx sama dengan L apabila untuk setiap epsilon besar dari 0, betapapun kecilnya terdapat suatu bilangan n kurang dari 0, sehingga harga mutlak fx kurang L kurang dari epsilon jika x kurang dari n. Ini hanya sekedar definisi secara matematis yang dapat kalian pahami. Oke, begitu tadi secara harfiah gitu ya. Kita sudah memahami bagaimana bentuknya limit tak hingga. Sekarang ada teorema mengenai limit tak hingga tersebut. Coba kita lihat teoremanya. Yang berikut ya. Jika R suatu bilangan positif sembarang, maka limit x menuju plus tak hingga 1 per x pangkat R sama dengan 0. Kemudian, jika limit x menuju min tak hingga 1 per x pangkat R sama dengan 0. Mari kita coba lihat slide berikut ini. Kita coba tampilkan slide-nya yang berikut ini. Kita coba dengan teorema tersebut, makna dari teorema tersebut. Misalnya, dengan memperhatikan teorema tadi, kita coba mencari bentuk limit ini yang tadi kita pakai tabel ya. Ternyata dia menuju 2, ternyata bisa kita gunakan teorema tersebut. Nah, caranya adalah membagi setiap elemen baik yang ada pada pembilang maupun pada penyebutnya dengan x kuadrat. Coba lihat. Nih, limit x menuju min tak hingga dari 2x kuadrat per x kuadrat tambah 1. Berarti kita bagi yang di atas dibagi dengan x kuadrat. Berarti limit x menuju min tak hingga 2x kuadrat bagi x kuadrat per di bawahnya pembilangnya juga kita bagi dengan x kuadrat per x kuadrat tambah 1 per x kuadrat ya. Di atas bisa dicoret x kuadratnya tinggal 2 per x kuadrat di bawah juga bisa dihilangkan tinggal 1. Kemudian tadi kalau pembilangnya lebih tinggi pangkatnya dari penyebutnya teorema tadi, maka dia adalah 0 ya. Berarti separuh kuadrat adalah 0. Berarti 2 per 1. Jadi 2. Sama saja kan hasilnya, bisa menggunakan teorema ini. Jadi limit x menuju min tak hingga dari 2x kuadrat per x kuadrat tambah 1 juga 2 dengan
menggunakan teorema tersebut. Ya, begitu juga dengan limit X menuju plus tak hingga juga bisa kita selesaikan dengan teorema tersebut dengan cara yang sama. Oke, untuk memahaminya, mari kita coba contoh soal. Second night I've dreamt about you, babe. I don't know how I should tell you. Contohnya, selesaikanlah soal limit X menuju plus tak hingga dari 2X pangkat 3 kurang 3X kuadrat tambah 1 per 5X pangkat 3 kurang 6X tambah 1. Bagaimana cara menyelesaikannya? Berarti kita bagilah semua ruasnya dengan pangkat tertinggi. Coba kita lihat, berapa pangkat tertingginya dari semua ruasnya atau itunya adalah X pangkat 3. Oke, bagilah semuanya dengan X pangkat 3. Oke, 2X kuadrat X pangkat 3 per X pangkat 3, 3X kuadrat per X pangkat 3 tambah 1 per X pangkat 3. Begitu seterusnya ya. Yang X pangkat 3 di pembilangnya lebih besar dari penyebutnya, maka itu sama dengan 0. Berarti apa yang tersisa? Ya, 2 kurang 3 per X tambah 0 per 5 kurang 6 per X kuadrat tambah 0. 3 per X dan 6X kuadrat juga 0 ya. Berarti tinggal 2 kurang 0 tambah 0 per 5 kurang 0 tambah 0. Jadi berapa limit X menuju plus tak hingga? Adalah 2 per 5. Begitu ya. Bisa kalian pahami ya contoh soal ini. Oke, demikianlah tadi limit di tak hingga. Sekarang mari kita pahami limit pada ketahinggaan. I need you by my side. Can't go without one single night dreaming about you. Air that I breathe does. Oke, sekarang setelah kita memahami limit tak hingga, kita akan memasuki untuk memahami limit di tak berhingga. Untuk memahaminya, kita coba pahami ilustrasi berikut ini. Ini adalah contoh kasusnya. Fx sama dengan 3 per dalam kurung X kurang 2 dikuadratkan. Bagaimanakah limit X menuju 2 plus atau menuju 2 dari kanan? Kalau tadi menuju tak hingga ya, dan menuju min tak hingga. Sekarang bagaimana dia jika menuju sebuah bilangan L? Kita coba menuju 2 dari kanan dari bentuk fungsi 3 per X kuadrat kurang 2 dikuadratkan ya. Kita coba ambil nilai X menuju 2 dari kanan. Dari kanannya 2, coba bayangkan dari kanannya 2 ada berapa aja itu angka-angkanya. Kita misalkan kita pilih adalah angka 3, 5 per 2, 7 per 3, 9 per 4, 21 per 10, 201 per 100, 2001 per 1000. Kalian juga bebas memilih angka-angka berapa saja. Yang penting angka-angka itu mendekati 2 dari kanannya. Kita substitusikan ke dalam fx kita. Apa fx kita? 3 per X kurang 2 dikuadratkan. Ketika X-nya 3, berapa fx-nya? 3 kan? Coba perhatikan tabelnya. Ketika X 5 per 2, berapa? 12. Seterusnya, sehingga nilainya ternyata semakin membesar menuju tak hingga. Ketika X kita adalah 2001 per 1000, ternyata nilai fx-nya adalah 3 juta. Ketika kita ambil lagi yang mendekati 2 dari kanan, pasti nilainya akan membesar. Sehingga secara matematis dapat kita tulis limit X menuju 2 dari kanan dari fungsi 3 per X kurang 2 dikuadratkan adalah plus tak hingga. Karena sudah kita uji coba, ternyata nilai fx-nya membesar sampai ke plus tak hingga. Oke, sekarang kita coba lihat slide berikut ini. Sekarang bagaimana jika X itu kita dekati dari kiri? Kalau tadi dari kanan, sekarang kita coba dekati dari kiri. Dari kirinya 2, coba bayangkan angka-angka berapa saja yang ada di kirinya 2. Coba di tabel ini kita lihat contohnya adalah 1, 3 per 2, 5 per 3, 7 per 4, 19 per 10, 199 per 100, 1099 per 1000. Itu adalah angka-angka yang mendekati 2 dari kiri.
Kalian juga bebas memilih angka-angka yang kalian suka, yang penting mendekati 2 dari kiri. Kita substitusikan kembali ke dalam fx-nya. Ternyata kita peroleh juga hasilnya adalah 3, 12, 27, 48, 300, 30.000 sampai 3 juta. Ternyata dia juga membesar mendekati tak hingga. Oke, secara matematis itu berarti kita lihat pada slide berikut ini, artinya adalah untuk X mendekati 2 dari kiri atau dari kanan, fx membesar tanpa batas yang dapat kita tulis limit X menuju 2 dari 3 per X kurang 2 dikuadratkan adalah plus tak hingga. Jadi artinya apa? Ketika limit itu kita lihat menuju 2 dari kiri menuju tak hingga, dari kanan juga menuju tak hingga, berarti ini adalah hasilnya tadi ya, bahwa limit X menuju 2 dari 3 per X kuadrat dikuadratkan sama dengan plus tak hingga. Oke teman-teman semua atau mahasiswa semua, gambarnya dapat kita lihat grafiknya seperti ini. Dari limit X menuju 2 dari fungsi yang tadi, ternyata bentuk grafiknya dia dari kiri 2 menuju tak hingga ke atas ya, dari kanan 2 dia menuju tak hingga juga ke atas ya, begitu. Nah sekarang kita akan mencoba mendefinisikan itu tadi seperti definisi sebelumnya. Definisinya adalah, misalkan f adalah suatu fungsi yang terdefinisi di setiap bilangan pada suatu selang terbuka I yang memuat A, kecuali mungkin pada A itu sendiri. Untuk X mendekati A, fx membesar tanpa batas yang ditulis limit X menuju A fx sama dengan plus tak hingga jika untuk setiap bilangan n lebih dari 0 terdapat suatu delta lebih dari 0, sehingga jika X harga mutlak X kurang A lebih dari 0 kurang dari delta, maka fx lebih dari n. Itu adalah definisi yang harus kalian pahami dan maknai dari ilustrasi kita yang sebelumnya. Oke, sekarang dengan cara yang sama kita coba menunjukkan perilaku suatu fungsi yang nilai fungsinya mengecil tanpa batas. Misalnya, terdapat suatu fungsi gx, fungsinya adalah min 3 per x kurang 2 dikuadratkan, yang merupakan negatif dari fungsi yang tadi. Kalau tadi kan fungsinya adalah 3 per x kuadrat kurang 2. Jadi, bagaimanakah dia mendekati dari 2 dari kiri atau dari kanan? Dia akan mengecil. Kalau tidak percaya, cobakan dengan fungsi yang tadi ya. Tapi adalah negatifnya, ambil juga nilai-nilainya kemudian substitusikan. Maka dia ketika X menuju 2 dari kiri dan X menuju 2 dari kanan, dia akan mengecil menuju min tak hingga. Sehingga secara matematis dapat ditulis limit X menuju 2 min 3 per X kurang 2 dikuadratkan minus tak hingga. Ini adalah tugas kalian semua. Kalian carilah nilai-nilai yang mendekati 2 dari kiri dan 2 dari kanan, kemudian substitusikan kepada fungsi yang bentuknya minus 3 per X kurang 2 dikuadratkan. Apakah dia akan mengecil menuju min tak hingga atau tidak? Kalian kerjakan ya sebagai tugasnya. Nah sekarang kita coba lanjutkan ke slide berikut ini ya. Nah inilah grafiknya. Ketika dia menuju 2, dia akan menuju min tak hingga. Ketika dia menuju 2 dari kiri, dia juga menuju min tak hingga. Kebalikan dari grafik yang tadi ya, karena fungsinya juga merupakan fungsi negatif dari yang tadi. Ini bentuk grafiknya. Oke, untuk lebih memahami limit di tak berhingga, sekarang kita coba ke contoh soal. Contoh soalnya adalah tentukan limit X menuju 1 dari 1 per X kuadrat 1 per X kurang 1 dikuadratkan. Oke, untuk menjawabnya kalian juga harus mencoba-coba di tabel ya. Tapi ibu akan ilustrasikan dan kalian coba-coba sendiri. Lihat, seperti ini ilustrasinya. Ketika X menuju 1 dari kanan, maka penyebutnya tetap positif tapi menuju 0. Sedangkan pembilangnya adalah 1 untuk semua X. Jadi hasil bagi 1 per X kurang 1 dikuadratkan
dibuat sembarang besar dengan cara membatasi X berada dekat tetapi di kanan 1, sehingga nanti hasilnya adalah limit menuju 1 dari kanan 1 per X kurang 1 dikuadratkan sama dengan plus tak hingga. Jadi kalian coba-coba angka-angka semua yang berada di kanan 1, maka di atasnya kan tetap 1 tuh pembilangnya, di bawahnya kan yang berubah-ubah X kurang 1 dikuadratkan, tetapi kan berapapun kalian ambil nilainya, kalau dia dikuadratkan pasti positif kan, tapi akan membesar terus menuju tak hingga. Maka limit X menuju 1 dari kanan dari 1 per X kurang 1 dikuadratkan adalah plus tak hingga, ya kan? Oke, sekarang bagaimana dengan angka di kirinya? Kalian coba-coba lagi pakai angka tabel ya, pakai tabel. Tapi bisa dibayangkan juga angka-angka dari 1 dari kiri. Coba-coba lagi ke fungsi 1 per X kurang 1 dikuadratkan. Maka dengan cara yang sama penyebut akan tetap positif, ya kan, karena dia 1. Dapat dibuat sembarang dekat ke 0. Jadi 1 per X kurang 1 dikuadratkan dapat dibuat sembarang besar dengan cara membatasi X berada dekat tapi di kiri 1. Ya, angka-angkanya di kiri 1. Maka dia akan tetap plus tak hingga kan, karena pembilangnya dikuadratkan. Jadi limit X menuju 1 dari kiri 1 per X kurang 1 dikuadratkan juga plus tak hingga kan. Coba kalian coba-coba nanti angka-angka di sebelah kirinya min 1 masukkan ke fungsi, kemudian dia akan juga menuju plus tak hingga. Sehingga karena kedua limit adalah plus tak hingga, secara matematis dapat kita tulis limit X menuju 1 per X kurang 1 dikuadratkan adalah plus tak hingga. Jadi begitu ya teman-teman dan mahasiswa semua, bahwa ketika ada limit tak hingga itu menuju tak hingga, kemudian limit di tak berhingga menuju suatu bilangan L, hasilnya bisa plus tak hingga, bisa juga minus tak hingga, tergantung dari angka-angka yang kita coba-cobakan atau substitusikan. Dia akan bergerak makin membesar menuju tak hingga, atau makin mengecil menuju minus tak hingga. Kalian harus coba-coba ke dalam fungsi tersebut, atau bisa dibayangkan saja atau kita imajinasikan kalau kita masukkan ke fungsi, kira-kira dia akan membesar menuju plus tak hingga atau dia akan mengecil menuju minus tak hingga. Bisa paham? Bisa memahami kedua makna tersebut, makna dari limit tak hingga dan limit di tak berhingga melalui ilustrasi-ilustrasi yang Ibu contohkan tadi. Oke, ketika kalian sudah memahaminya, ini akan berdampak kepada penentuan asimtot. Jadi kita singgung juga sedikit tentang masalah asimtot ya, dari kebermanfaatan limit tak hingga dan limit di tak berhingga ini. Kita lihat contoh slide berikut ini. Kita akan mempelajari ada 3 asimtot yang memanfaatkan limit tak hingga dan limit di tak berhingga ini. Ada asimtot tegak, ada asimtot mendatar, ada asimtot miring. Oke, sekarang kita coba ke slide berikutnya, adalah asimtot tegak. Sekarang mari kita bahas masing-masing asimtot tersebut ya. Garis X sama dengan C disebut dengan asimtot tegak dari grafik Y sama dengan Fx jika salah satu pernyataan berikut terpenuhi. Yang pertama, limit X menuju C dari kanan Fx sama dengan tak hingga. Yang kedua, limit X menuju C dari kanan dari suatu fungsi Fx minus tak hingga. Yang ketiga, limit X menuju C dari kiri dari sebuah fungsi Fx adalah tak hingga. Kemudian yang keempat, limit X menuju C dari kiri dari sebuah fungsi X adalah min tak hingga. Jadi ketika empat ini terpenuhi, maka asimtot tersebut disebut dengan asimtot tegak dari grafik Y sama dengan Fx. Oke, kita lanjutkan ke berikutnya. Sekarang garis Y sama dengan B adalah asimtot mendatar. Kalau tadi asimtot tegak, sekarang asimtot mendatar dari Y sama dengan Fx jika memenuhi hal berikut ini. Yang pertama, limit X menuju tak hingga dari sebuah fungsi Fx sama dengan B. Kemudian yang kedua, limit X menuju minus tak hingga dari sebuah fungsi Fx sama dengan B. Ini adalah, kalau tadi adalah itu ya, limit di tak berhingga. Sekarang ada limit tak berhingga, ternyata itu adalah asimtot mendatarnya. Kalau tadi adalah asimtot tegaknya ketika memenuhi ke
empat teorema tadi. Yang ini jika memenuhi 2 teorema ini, maka itu adalah asimtot mendatarnya. Oke, sekarang kita coba asimtot berikutnya adalah asimtot miring. Garis Y sama dengan AX tambah B disebut dengan asimtot miring jika limit tersebut memenuhi hal berikut. Yang pertama, limit X menuju tak hingga Fx per X sama dengan A. Yang kedua, limit X menuju tak hingga Fx kurang Ax sama dengan B. Nah, mungkin kalian bingung dengan hal-hal seperti itu ya. Kalau hanya kita lihat-lihat saja, untuk lebih memahaminya, kita coba ke contoh soal menentukan asimtot tegak, asimtot datar, dan asimtot miringnya. Oke, untuk lebih memahami makna asimtot, kita coba ke contoh soal berikut. Perhatikan contoh soal berikut. Tentukan asimtot mendatar dan asimtot tegak untuk grafik fungsi fx sama dengan 3 per X tambah 1. Oke, kita coba lihat slide berikut ini. Untuk asimtot tegak tadi bagaimana? Yang memenuhi apa? Memenuhi jika sebuah X menuju C dari kiri dan C dari kanan menghasilkan min tak hingga dan tak hingga kan? Oke, sekarang kita lihat penyelesaiannya. Bagaimana dengan limit X menuju min 1? Ya, karena itu adalah penyebutnya yang membuat dia 0 adalah min 1. Kita cek. Jika limit X menuju min 1 dari kanan, coba-coba lagi. Coba-coba dilihat. Ya, dilihat angka-angkanya. Min 1 dari kanan, berapa saja angka-angkanya. Maka dia akan membesar menuju tak hingga. Berarti limit X menuju min 1 dari kanan 3 per X tambah 1 adalah plus tak hingga. Karena ketika kalian substitusikan menuju min 1 dari kanan, maka dia akan membesar menuju plus tak hingga. Karena dia lebih kurang dari 1 kan, maka ketika kita jumlahkan dengan 1, nilai di bawahnya akan tetap plus kan. 3 dibagi dengan plus, semakin membesar dia akan menuju tak hingga. Sekarang bagaimana kalau dari kirinya? Limit X menuju min 1 dari kiri. Berarti bayangkan lagi angka-angkanya. Berapa dari kiri? Ada min 2, ada min 3. Ketika kalian substitusi ke dalam fungsi 3 per X tambah 1, dia akan menjadi minus min tak hingga, bukan? Akan mengecil menuju minus tak hingga. Karena min 2 ditambah 1 dia akan negatif kan? Bilangan 3 dibagi dengan bilangan negatif terus tapi membesar. Tapi dia menuju ke bilangan minus tak hingga. Jadi limit X menuju min 1 dari kiri dari fungsi 3 per X tambah 1 adalah minus tak hingga. Maka itu adalah asimtot tegak dari grafik tersebut. Sekarang kita coba menjawab yang B-nya. Bagaimana dengan asimtot datarnya? Ya, asimtot datar dari grafik tersebut adalah garis X sama dengan min 1. Selanjutnya, untuk menentukan asimtot datar dari fungsi tersebut dapat kita lakukan dengan langkah kita mencari limit X menuju tak hingga. Kalau tadi limit X menuju min 1 dari kiri dan dari kanan. Kalau sekarang limit X menuju tak hingga. Nah, limit X menuju tak hingga kita gunakan teorema tadi kan. Kita bagi X-nya dengan X tertinggi. Jadi limit X menuju tak hingga 3 per X tambah 1 adalah 3 per X per X tambah 1 per X. Jadi 0 per 1 tambah 0 sama dengan 0. Berdasarkan analisis di atas, maka diperoleh asimtot mendatarnya adalah Y sama dengan 0. Bisa paham bedanya asimtot tegak dan asimtot datar? Ya, asimtot tegaknya dapat kita cari dengan menggunakan limit Tabariga dan asimtot datarnya adalah limit di tak hingga. Ya, begitu kira-kira pemahamannya tentang materi hari ini. Itu adalah tentang apa tadi itu? Tentang limit tak hingga, limit di tak berhingga, asimtot. Nah, sekarang Ibu tidak bosan-bosannya mengingatkan kepada kalian tentang protokol COVID. Ketika kalian keluar rumah, jangan lupa memakai masker. Kemudian jaga jarak dengan teman-temannya. Itu yang kedua ya. Yang ketiga, jangan lupa cuci tangan terus ketika bersentuhan atau memegang benda-benda yang ada di luar rumah. Dan
Kalau supaya lebih praktis, kalian pakai atau bawa selalu hand sanitizer. Jadi setelah keluar memegang benda, membuka kembalian uang, memegang kantong plastik, jangan lupa menggunakan hand sanitizer ya. Kemudian kalau sudah sampai di rumah, jangan lupa mandi dulu yang bersih, baru bisa bercengkrama dengan keluarganya, karena itu akan dapat memutuskan COVID dan menyelamatkan seluruh anggota keluarga dari wabah ini, sehingga kita bisa bersama-sama selamat dari COVID. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi pada pertemuan berikutnya.